Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari JDT Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama dengan teman-teman saya. Saya Lisnada Harahap dari SDN 104237, peran saya sebagai coach. Saya Sukmawati Rosalia Suryani, saya dari SMP Negeri 4 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, saya sebagai coach. Dan saya Erma Sriwati dari SDIT Deli Insani sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu Erma? Alhamdulillah baik Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu yang pertama adalah kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Nah, baik, pada coaching kita hari ini ada coach dan ada coaching. Akan saya amatin ya Bu, dan nanti ada nilai dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya, dan juga bagaimana kucinya tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kucinya. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya itu yang pertama adalah tentang kemitraannya ya Bu, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Baik Bu Lis, apakah saya boleh bertanya? Ibu. Nah, yang akan saya tanyakan itu yang pertama adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah ya Bu ya. Baik, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasinya? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu Lis, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya merasa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik ya Bu ya, baik demikian. Kita tadi sudah melakukan pra-observasinya ya Bu kali ini. Nah, nanti Ibu silakan melakukan coaching terhadap coachingnya ya Ibu Sukma. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, Ibu Lis silakan melakukan coaching kepada Ibu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sukma. Waalaikumsalam, Ibu Lis. Bagaimana kabarnya Ibu Sukma? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Lis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Sukma. Dengar-dengar Ibu Sukma ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan kepada saya gitu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lis. Oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu nih ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita saling ngobrol-ngobrol. Berarti apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman
semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke. Kalau saya garis bawah ini berarti permasalahannya dari Ibu Sukma ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ya, yang masih tidak atau kurang bervariatif atau masih begitu-begitu saja ya Bu ya? Iya betul Bu, kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya, masih ya model yang lama saja begitu. Oke, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Ibu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya ya Bu ya. Oke, nanti Ibu Sukma ini ingin berharap ya ada perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat dan Ibu dapatkan? Perubahan, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint Bu, juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya apa yang mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadinya ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi ya, metode-metode yang bervariasi, model maupun media, bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu di sekolah-sekolah itu yang seperti kita harapkan. Jadi itu berada di level 10. Dari level itu kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapakah? Sepertinya masih ada di level 5 ini. Karena di sekolah itu Bu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, berarti masih berada di level 5 ya kondisinya sekarang. Dan kira-kira ini di level berapa nih bisanya ditingkatkan dan terlihat adanya perubahan yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Sukma? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa sih yang akan... Alhamdulillah ya Bu Lis ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah tadi saat sebelum kita melakukan coaching, nah tadi sempat ya Bu, tadi saya menanyakan tentang indikator-indikator yang tercapai itu yang mana ya Bu ya. Terus indikator pencapaian yang diinginkan Bu Lis tadi juga sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah dilakukan Bu Lis terkait indikator tersebut tadi Bu? Baik, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coacher informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya juga minta coacher untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut kepada gitu aja mungkin Bu ya. Baik, menurut saya tadi sebagai observer tadi itu Ibu sudah sangat bagus ya Bu, luar biasa, Masya Allah Ibu melakukan coachingnya tadi itu sudah sesuai dengan alur tirtanya. Nah ini sudah Ibu tadi sudah melakukan identifikasinya terus terhadap permasalahan yang ada pada coachnya tadi ya Ibu Sukma.
Nah, kemudian Ibu tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga coachingnya ini bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itulah kemudian. Nah, selain itu, pada coaching tadi ini adalah sebuah yang sangat menerapkan ya. Tadi Ibu sudah menerapkan prinsip coachingnya. Jadi, selamat ya kepada Ibu Lis. Nah, di sini ini sebelum kita mengakhiri ini, saya mau ada beberapa pertanyaan ini Bu Lis. Boleh Bu Lis? Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan. Nah, kira-kira yang tadi sudah Ibu lakukan itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Tadi Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan lebih banyak, dan dapat juga mengarahkan coach dalam menemukan solusi-solusinya dari setiap permasalahan yang sudah diungkapkan oleh coach tadi. Masya Allah ya Bu, luar biasa sekali memang ini Bu Lis ya. Tadi Pak Dalam sudah menerapkan tirtanya ya, alur tirtanya. Sudah luar biasa sekali di situ. Sudah terlihat sekali itu ya Bu Lis ya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Seperti itu, tapi luar biasa sekali Ibu Lis itu pengennya lebih menggali lagi, ya kan Bu? Ya, semoga nanti kedepannya Ibu Lis itu bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Bu Lis ya, dengan berbagai pengalaman-pengalaman lagi. Nah, ya. Jadi saya ucapkan sekian dan terima kasih kepada Ibu Lis sudah untuk observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sukma? Alhamdulillah, Bu Lis. Bagaimana kabarnya Ibu Lis? Alhamdulillah, baik juga Ibu Sukma. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini ya sama Ibu. Pertama-tama saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dari nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coacher, dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ini ya Bu ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini Bu Sukma, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang diinginkan diobservasi ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Sukma sampaikan ini ya dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Demikian dulu ya Ibu pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Lis atas kesempatan. Assalamualaikum Ibu Erma. Waalaikumsalam Ibu Sukma. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana kabarnya Ibu Sukma? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu. Ibu Erma katanya mau ada yang dibicarakan dengan saya. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan ini Bu, dan saya ceritakan ini ya Bu pada Ibu.
berkaitan dengan rekan-rekan guru ini Bu. Nah setelah saya amatin kan Bu, ternyata cara pembelajarannya itu masih monoton Bu, masih pakai metodenya itu aja Bu. Jadi masih pakai metode ceramah gitu kan. Jadi itu terkadang membuat siswa-siswanya itu menjadi bosen Bu kan, bosen dia dalam pembelajarannya. Nah saya ingin itu kan Bu ada pembelajaran yang lebih bervariatif Bu gitu. Jadi tidak, kan sekarang pembelajarannya kita itu kan sudah mengikuti zaman ya Bu. Harusnya kan kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah itulah ya kan Bu, karena perkembangan zaman dan teknologi yang sudah sangat pesat, jadi saya itu sebagai guru itu kita harusnya menyesuaikan diri ya Bu ya, menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini Bu. Baiklah Ibu Erma, jadi Ibu Erma ini ingin menyampaikan materi yang bervariatif ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 atau 20 menit itu, apa sih harapan Ibu Erma? Yang saya harapkan tuh ya Bu, saya mengetahui cara membantu rekan-rekan guru itu ya Bu, supaya perubahan dalam metode pembelajarannya itu bisa lebih baik lagi gitu Bu. Ya itu aja Bu. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa yang Ibu Erma inginkan? Jadi perubahan di metodenya ya Bu, metode, model, kemudian media pembelajarannya itu harus lebih variatif lagi ya Bu. Nah jadi misalnya metode-metode yang sekarang itu kan sudah banyak tuh ya Bu, aplikasi-aplikasi yang lebih menarik pembelajarannya. Jadi nggak monoton Bu, mungkin sekali-sekali anak boleh lah pakai IT ya kan Bu, boleh pakai Quizizz, boleh pakai aplikasi yang lainnya. Jadi tidak hanya harus pakai slide PowerPoint aja ya kan Bu. Jadi sudah cukup bagus sih memang pakai PowerPoint, tapi kita kan pengennya lebih baik lagi gitu Bu. Jadi intinya Ibu, Iya Bu. ingin menyampaikan materinya itu lebih bervariatif. Iya Bu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu ada kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai dengan 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Ibu? Kira-kira sih ya Bu, masih di level 6 Bu. Karena di sekolah juga masih banyak guru-guru yang senior ya kan Bu. Jadi masih memakai metode-metode yang lama gitu Bu. Level 6 ya Bu ya. Iya Bu. Jadi untuk saat ini Ibu, Iya Bu. kira-kira ini pada saat Ibu Erma ingin adanya perubahan nantinya ingin di level berapa Ibu? Saya ya Bu inginnya itu Bu di level 8 lah ya Bu ya, itu sudah cukup baik lah Bu. Mengingat tadi kan guru-gurunya itu masih banyak guru-guru yang senior Bu di sekolah saya Bu. Oh begitu ya Bu Erma ya. Iya Bu. Jadi Bu Erma menginginkan level 8 lah ya. Iya, gitu ya Bu ya. Nah untuk mencapai level 8 itu kira-kira Ibu pilih ide ataupun ada rencana atau mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu? Ya sebenarnya ya Bu, saya sih masih mikir ini Bu, apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya Bu ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu Bu. Oh baik itu Ibu. Jadi Bu Erma berencana akan mengadakan mentoring ya? Iya Bu. Atau ya pendampingan secara individu seperti itu ya Bu Erma ya? Iya Bu. Ada lagi nggak strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikan dulu lah ya Bu terlebih dahulu kepada kepala sekolah saya. Kira-kira kalau membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah gimana, boleh atau tidak gitu ya Bu ya, supaya bisa lebih baik lagi Bu. Jadi Bu Erma pilihannya dua nih ya Bu ya? Iya Bu. Mau melakukan mentoring atau Bu Erma juga berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah di antara kedua itu kira-kira yang nyaman
Bagi guru-guru di sekolah ibu yang mana tuh Bu? Sepertinya Bu, kalau untuk saat ini, sekarang ini, metode mentoring dulu lah Bu, yang lebih tepat digunakan. Mengingatkan Bu, tadi kan banyak kondisi-kondisi guru itu yang sudah senior ya Bu ya, yang mungkin tidak biasa mengikuti, atau kalau workshop itu kan juga membutuhkan biaya yang lebih banyak, Benar. kemudian membutuhkan narasumber yang tepat, yang lebih berkompeten juga kan Bu. Juga kita kan masih membutuhkan waktu yang lebih lama pastinya Bu. Iya, pasti itu Ibu Erma. Baik, jadi intinya Bu Erma lebih memilih metode mentoring Iya. dibandingkan dengan workshop. Baiklah, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Erma akan melakukannya? Mungkin secepatnya ya Bu ya, secepatnya akan saya lakukan di minggu depan ya Bu. Saya akan mulai mentoring dulu Bu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran lah Bu. Luar biasa Ibu. Minggu depan Ibu akan melakukan, rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain ya Bu, seperti Buya Habibi atau Umi yang lainnya yang sudah ahli Bu dalam media pembelajaran seperti itu Bu. Baiklah Ibu Erma akan melakukan kolaborasi ya Bu ya, Iya Bu, dengan rekan-rekan di sekolah Ibu Erma. benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut. Baiklah Ibu Erma, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini, yang tidak sabar lagi mendengarkan cerita-cerita Bu Erma lain ke depannya. Apakah Ibu Erma berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan itu. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya Bu, semangat ya Bu. Harus semangat Ibu. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira nih Ibu Erma dapatkan dari perbincangan kita hari ini apa Ibu? Selama perbincangan kita ini Bu, saya mendapatkan gambaran ya Bu, gambaran tentang bagaimana sih cara untuk membantu rekan-rekan guru untuk mengubah proses pembelajarannya yang bervariatif dengan metode mentoring Bu. Baiklah Ibu Erma, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing lagi ya Ibu ya. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu ya tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu. Terima kasih Ibu Erma. Saya sampaikan sampai di sini dulu. Assalamualaikum Ibu Erma. Waalaikumsalam Ibu Sukma. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana kabarnya Ibu Sukma? Alhamdulillah sehat ya Bu Erma. Oh ya Bu Erma, nanti akan melakukan proses coaching hari ini. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh kan Bu Erma? Boleh Bu, boleh. Ya, nantinya pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan buku penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, Ya Bu. harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kan Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu, saya ingin fokusnya ya Bu tentang kompetensi
inti coachingnya ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran sepenuhnya Bu, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Baik Bu Erma. Jadi Bu Erma ingin mengembangkan ketiga potensi inti itu ya Bu Erma ya. Iya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua akan mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya Bu. Di antara ketiganya kira-kira mana yang akan lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik ya Bu ya, yang akan saya mengajukan spesifiknya itu saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang aktif Bu. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya Bu. Baiklah Bu Emma, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik itu mendengarkan aktif Iya Bu. dan mengajukan pertanyaannya yang berbobot. Iya. Nah kira-kira Ibu Emma, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih Bu ya, pengennya itu ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan nantinya itu Bu. Saya ingin coachingnya itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya dengan coaching. Jadi coachingnya itu dapat tahu cara-cara menyelesaikannya Bu. Oh baik. Baiklah. Jadi Ibu, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu. Silakan Bu, muji Ibu Erma melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Lis. Waalaikumsalam Bu Erma. Gimana kabarnya Ibu Lis? Kabar alhamdulillah baik Bu. Ibu Erma gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Nah, saya dengar ini ya kan Bu Lis, kayaknya Bu Lis ada ingin menyampaikan sesuatu gitu Bu. Apa mau menceritakan sesuatu gitu loh Bu Lis ya? Iya Bu. Betulnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Erma. Baik Bu, kira-kira ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Ibu Lis menceritakan apa yang mau diceritakan Bu Lis. Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Bu ya, baik itu dalam penyampaian materinya, pembelajaran yang masih menggunakan metode yang konvensional, ceramah lagi. Padahal kita kan sudah tahu bersama ya Bu ya, perkembangan zaman itu akan semakin canggih, teknologi, pembelajaran yang semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya ini tidak mau Bu ada yang perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode yang konvensional, sehingga pembelajarannya ini kurang inovatif Bu. Seperti itu jadi Bu Erma. Baik ya Bu ya. Berarti di sekolah Ibu Lis ini masih banyak guru yang mengajar pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul Ibu. Kurang bervariatif baik itu dari medianya maupun juga model pembelajaran yang menggunakan metode yang lama begitu. Iya, baik ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Dari percakapan kita hari ini saya ingin adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Oh, jadi Ibu Lis ini ingin adanya perubahan ya Bu ya, di guru-guru Ibu ya, di rekan Ibu itu guru-gurunya bisa merubah cara mengajarnya gitu ya Bu? Iya Bu. Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model, media pembelajarannya,
yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti ada Quizzes yang sekarang kan lagi marak itu Bu. Iya. Ya, digunakan para guru-guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Juga sudah itu lebih baik lagi Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah atau konvensional tanpa adanya media. Apapun jadinya lebih bervariatif Bu, seperti itu yang ingin saya inginkan Bu di sekolah saya. Jadi, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu Lis ya. Jadi pembelajarannya itu lebih bervariatif itu kan kalau dibilang itu idealnya itu 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu Lis? Sepertinya Bu masih berada di level 5 Bu. Jadi Di sekolah saya itu karena lebih banyak guru-guru yang senior Bu, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit Bu. Jadi mungkin saat ini di sekolah saya itu masih di skala level 5 Bu. baik Bu, kira-kira ini kan levelnya tadi tuh di level 5 ya Bu ya. Kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari guru-guru Ibu di sekolah Bu Lis? Mungkin bisa ditingkatkan lagi Bu. Iya. Saya rasa sampai level 8 Bu. Masya Allah ya Bu. Iya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, apalagi untuk level 10 Bu ya, saya itu agak guru-gurunya kan banyak senior Bu. Jadi mungkin kalau di skala dari level 5 itu saya akan naik ke level 8. Mungkin adanya perubahan Bu kalau sampai di level 8. Iya. Nah, kalau sudah begitu Bu, Baik, Ibu Erma, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan lancar dan sangat baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, Iya Bu. yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian? Tadi Bu, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan identifikasinya, kemudian saya menanyakan rencana aksinya Bu, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari Ibu Lis tadi coachingnya dan kemudian menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Tepat sekali ya Bu ya. Jadi Ibu Emma sudah berhasil ya Bu, Iya Bu. melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan Ibu Emma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, Iya Bu. yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Erma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, ya Bu ya. Iya Bu. Oke lah, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus pada coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya Bu. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Ibu Erma ini. Terima kasih Bu. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi nih Ibu Erma, boleh Ibu untuk ke depannya kalau kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, saya ingin mendalamin
memahamin alur-alur tirta itu ya Bu ya. Jadi ketika kita sudah tahu alur tirtanya, maka kita akan bisa melakukan coachingnya itu Bu, supaya coaching saya selanjutnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Oh, iya. Luar biasa ya Bu. Iya. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya Bu. Iya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dengan saya. Iya. Dan sudah juga melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukma. Ya, sukses terus ya Bu. Iya Bu.